Ketua Kabupaten Bekasi. Pesantren yang besar-besar hari ini itu lahir dari kiai-kiai ikhlas yang mendedikasikan diri demi kepentingan agama, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan umat. Apa yang hilang dalam kehidupan beragama kita? Keikhlasan. Kalau menurut saya, ini menurut saya yang awam, kalau agama sudah hilang ikhlasnya, menurut saya itu sama dengan sholat, kehilangan tujuan pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Akhir-akhir ini memang saya sering, kalau boleh dibilang, mengamati langkah dan sepak terjang KDM. Karena KDM ini cukup menarik dibandingkan misalnya kepemimpinan sebelumnya, baik Ahok ataupun Pak Anies Rashid Baswedan. Yang menarik dari KDM dari awal adalah ketika dia melucuti dirinya sendiri dengan menghabiskan semua anggaran-anggaran yang bersifat personal untuk dirinya dialihkan untuk kepentingan umum. Itu adalah suatu yang sangat fenomenal. Yang kedua, dia juga menata semua anggaran agar memang keberpihakan kepada rakyat itu agar lebih besar. Nah, cuma personal seperti ini memang tidak bisa dilakukan terus-menerus karena hanya bersifat kasuistis di Jawa Barat. Yang diuntungkan adalah masyarakat Jawa Barat. Nah, harusnya ini didengar oleh pemerintah pusat, cara-cara dia menangani, dan juga dilihat oleh pemerintah pusat dan Indonesia gubernur secara keseluruhan. Tapi bagaimanapun itu adalah sebuah pukulan yang telak ketika KDM membuka semua mata anggaran itu agar dilihat oleh publik. Lalu yang menarik kemarin adalah, atau hari ini 4 jam yang lewat adalah ketika KDM melantik Pusdai, Pusat Dakwah Islam di Bandung, di mana ketika KDM masuk, seperti juga sebelumnya KDM mengambil sampah-sampah yang ada berserakan di halaman, ataupun menata lingkungan dengan spanduk dan lain-lain. Nah, di satu sisi, memang ini kelihatannya agak ekstrim gitu. Jadi komen pun menyebutkan bahwasanya ini agak berlebihan. Karena ini bagaimanapun bagi orang, tentu ini adalah quote and quote mempermalukan orang-orang yang di sana. Tapi kalau kita bicara juga seperti yang disampaikan oleh KDM, ketika kita bicara tentang pusat dakwah Islam misalnya, maka tentu itu adalah identik dengan Islam. Dakwah tentang Islam itu apa? Ya tentunya dakwah-dakwah yang menjauhkan kita dari larangan, menyebarkan lebih kepada kebaikan, lalu memerangi kemungkaran, menyebarkan kebaikan. Nah, yang dilakukan KDM ketika dia memungut sampah, itu sebenarnya memang bagi sebagian orang itu agak ekstrim. Tapi di Indonesia tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara yang standar. Yang dilakukan KDM itu adalah mencerminkan apa yang dia lakukan. Ini adalah sebenarnya tauladan. Karena tauladan itu adalah perbuatan yang diikuti. Jadi kalau hanya ucapan, maka mungkin saja kemunafikan yang timbul. Pintar bicara, pintar retorika. Tapi dia tidak bisa berbuat, tidak bisa memberi contoh kepada orang lain. Nah, ini memang sebagian menjadi pukulan gitu. Orang-orang mungkin akan tertampar. Bagaimana tiba-tiba datang ke tempat orang, lalu dia mengambil sampah, tanpa misalnya harus menyelesaikan dulu persoalannya, lalu memberitahu di belakang itu. Mungkin itu ada tindakan yang juga baik, tapi di dalam situasional seperti ini, untuk menghantam semua kemunafikan itu memang tidak ada jalan lain. Responsif yang cepat agar orang lain mengikuti dan dipertontonkan seperti itu memang adalah langkah yang bisa dikatakan efektif. Di satu sisi walaupun mungkin dinyinyiri oleh orang lain. Walaupun misalnya kita bisa menegurnya di belakang setelah itu. Setelah acara selesai lalu no kamera misalnya, lalu kita memberikan arahan. Lalu misalnya kita juga habis itu memberikan ketegasan untuk tidak diulangi lagi. Nah, tapi sikap spontanitas KDM ini memang tidak bisa dibuat-buat gitu. Bukan sebuah pencitraan. Sehingga apa yang dia lihat tidak nyaman, dia akan bereaksi terhadap keadaan itu. Nah, apalagi ketika dia bicara tentang pusat dakwah Islam, tentunya di sini bicara tentang kebersihan sebagian daripada iman. Nah, kalau sebagian saja tidak dimiliki, bagaimana bagian-bagian lain yang lebih besar? Jadi antara Islam, iman, dan ihsan, sepertinya ini
ada di dalam diri KDM. Saya melihatnya seperti itu. Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki hati nurani, akalnya itu bisa bekerja dengan baik. Itu sulit. Jadi orang yang akalnya bekerja dengan spontanitas, pasti nuraninya diyakini itu mencerminkan sejalan, segaris. Sehingga akal itu bekerja dengan baik, berpikir dengan baik, dan bertindak dengan baik. Nah, walaupun memang sepintas ketika beliau di depan orang-orang yang pusat dakwah Islam ini agak ekstrim gitu. Mungkin sebagian orang, makanya orang mengkritik tindakan seperti itu adalah seperti, ya quote and quote, sikap arogan. Tapi sikap tegas, memberikan contoh terhadap orang-orang yang harusnya sudah paham. Ketika dia pusat dakwah Islam, maka dia harus tergambar tentang Islam, iman, dan ihsan tadi. Jadi kalau misalnya hanya simbolik-simbolik semata-mata, maka ya itu tadi, tidak akan ada hal yang positif yang dilakukan. Yang ada di Indonesia ini adalah sekarang ini adalah munafikun yang berkumpul. Saya karena orang daerah, saya menyebutnya berkumpul di Jakarta. Semua keadaan carut-marut ini karena korupsi. Orang tidak pernah peduli terhadap hartanya rakyat, baik berupa gedung, berupa taman, karena mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab mereka hanya pada pelaksanaan proyek. Setelah proyek dilaksanakan, kalau bisa pindah kantong, itulah tanggung jawab mereka. Selebihnya mereka tidak berasa memiliki. Walaupun digaji sampai pensiun sekalipun, mereka tidak memiliki. Nah, ini yang membedakan pemimpin-pemimpin di Indonesia sekarang ini. Memang ada juga pemimpin-pemimpin yang kelihatan yang muncul, seperti misalnya Bengkulu, atau Sherly Coanda, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu, atau misalnya wakil gubernur Banten, dan juga yang lain-lain, tapi memang KDM agak spesifik. Jadi warga Jawa Barat ini memang harus bersyukur, dan harus terus mendoakan dan membackup KDM. Tapi kita juga kritik KDM, karena jangan sampai buzzer-buzzer negatif itu mengatakan bahwasanya orang mengkultuskan KDM. Jangan sampai menganggap KDM itu seperti one man show. Tapi di Indonesia one man show itu perlu, karena kalau Anda perintah hanya menerima laporan karena terlalu banyak orang jahat, maka informasi yang akan datang kepada pimpinan itu adalah setengahnya adalah mungkin informasi yang tidak benar. Karena mereka saling melindungi. Orang-orang jahat ini kan saling melindungi. Jadi saya hari ini salut dengan apa yang dilakukan KDM. Walaupun itu memang agak ekstrim. Karena yang katakanlah quote and quote yang tertampar itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu. Kemampuan agama yang juga tentunya kuat. Tapi mereka tidak sepenuhnya menjalankan. Jadi inilah yang saya lihat dari KDM. Antara Islam, iman, dan ihsan itu kelihatannya beliau ini adalah matching. Mudah-mudahan ini akan berjalan terus karena kita memiliki harapan ke depan yang lebih baik dengan kepemimpinan KDM. Paling tidak, kalau pemerintah pusat tidak menangkap pesan itu, dan DPR tidak menangkap, dan tetap mata hatinya buta dan tuli, bahwasanya korupsi itu adalah yang terbesar, yang terjadi selama ini, maka itu paling tidak KDM telah memberikan arah. Siapa yang ikut di jalan yang lurus, maka tentu tidak malu untuk mengikuti langkah dan tindakannya. Terlepas dari kontra, terlepas dari pro, tapi positifnya bagi saya tentu lebih banyak dan lebih baik. Demikian saya sampaikan dari Kalimantan Selatan, Anang Rosadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjalan, bergerak, bertindak, tetapi perlu juga KDM mengurangi statement-statement balasan yang mengkonter kritikan orang yang tidak perlu. Cukup orang-orang lain yang memberikan pukulan atas sindiran kepada KDM, karena terlalu banyak KDM nantinya menjawab nyinyiran, nanti dikira KDM itu orang yang anti kritik. Demikian, ciao.